salam hormatku tentunya untuk semuanya. Oke, ingin mengulas kembali nih yang terhormat kinerja OJK RI ya selaku pengawasan perbankan dan keuangan yang memiliki otoritas ya penuh. Begitu juga yang terhormat BTN Pusat ya harusnya koreksi dan pengawasan intern ya harusnya maksimal ya agar tidak terjadi kesimpang siuran, karena kita semuanya berdasarkan undang-undang dan peraturan ataupun regulasi di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing, termasuk LSM sendiri ya gitu ya. Jadi saya berharap kita semua menyampaikan ini untuk bagaimana membangun rasa percaya masyarakat itu terhadap semua ataupun seluruh kreditur. Dalam hal ini kita bahas dulu ini salah satu kreditur yang terhormat BTN dari pusat sampai ke cabangnya gitu ya. Salah satunya yang kita dampingi sekarang ini debitur bersubsidi. Ya seharusnya di peraturan Menteri PUPR nomor 7 tahun 2010 tentang pengadaan rumah bersubsidi yang berbasis tabungan atau BP2BT yang disebut dengan klausal itu, dan juga peraturan Menteri PUPR nomor 11 tahun 2019 juga sama, dan juga peraturan yang nomor 242 tahun 2020 juga sama materinya ya, dan juga nomor peraturan PUPR nomor 689 tahun 2023 tentunya juga sama. Pada hakikatnya pemerintah ya kan mendorong bagaimana pertumbuhan perumahan itu yaitu dapat terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat miskin, kan gitu ya, kebutuhan masyarakat miskin. Kita bayangkan itu bahasa masyarakat miskin ataupun berpenghasilan rendah atau MBR gitu, yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dasar. Kita bayangkan itu sama-sama ya, kita hayati, bayangkan gitu ya, simak gitu ya, untuk ya memenuhi hidup yang layak. Bayangkan kata-kata itu, bahasa itu nggak asal dibuat, mereka itu ahli semuanya itu di tingkat kementerian dan juga DPR ya. Tapi pada pelaksanaannya kalau sampai ada yang merasa tercederai, contohnya debitur yang kita dampingi ini ya, kan aturan-aturannya sudah jelas kan gitu ya. Tentunya juga kita mengakui ada juga klausal yang menyatakan di aturan tersebut apabila belum melewati batas 5 tahun ke lebih gitu ya, tidak boleh memunggar ataupun merenovasi ya. Tentunya kita akuin itu dilakukan oleh debitur kita. Mohon maaf. Tetapi ada satu hal yaitu yang menurut saya sangat menjadi pertanyaan besar gitu ya. Ada suatu hal kewajiban yang telah dilakukan gitu ya, membayar selisih tanah atau huk ya, yang dinyatakan telah melunasi gitu ya, itu pengakuannya. Dan itu apakah bukan menjadi hak debitur atau menjadi hangus ya, tanda kutip gitu ya. Jadi kita tidak mau itu, harusnya sesuai dengan ketentuan baik di KPKNL juga kan terbuka dia secara umum gitu ya proses lelangnya, karena keputusan KPKNL juga setara dengan keputusan pengadilan negeri sesuai dengan teritorial hukumnya gitu ya. Tentunya proses lelang yang dilakukan kreditur juga harusnya terbuka untuk umum agar terlihat transparansinya, sehingga tidak ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada praktek tanda kutip calo atau bahkan bisa berimplikasi pada penipuan. Kita sangat tidak mengharapkan itu terjadi ya. Semoga itu tidak terjadi dalam konteks yang kita sedang dampingi ini, dan juga sudah kita bersurat ke pihak yang terhormat OJK dan BTN Pusat dan juga BTN yang terkait di cabang ini ya. Kita berharap semuanya duduk bersama, siapapun pemenang lelangnya tolong ditunjukkan dan dibuka namanya, dan juga objek yang dimaksud itu
dikasih pelang gitu. Oh ini atas nama pemenang lelang atas nama si Anu gitu ya. Jadi kita jangan jadi mereka-reka gitu ya. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Kita berharap jangan sampai terjadi praktek di luar ketentuan, yaitu praktek tanda kutip calo gitu ya, yang bisa berimplikasi pada perbuatan secara melawan hukum, yaitu penipuan. Salam hormatku, Erikson Manalu, Ketua Umum LSM Sira. Masyarakat harus tetap di nomor satu kan. I love you, NKRI.